Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk tidur semalam di mana kami boleh dapat beristirahat dan boleh dapat menikmati istirahat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami juga bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini. Kami berdoa pada pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum memulai aktivitas kami. Kiranya Allah Roh Kudus memimpin dan menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari Ibrani 4 ayat 1-16 dengan judul Ketaatanmu Bukti Imanmu. Saya hanya akan bacakan dari ayat 2, 3, dan juga ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara sekalian, misalkan Anda memiliki atasan yang berjanji kepada Anda seperti ini. Kalau proyek besar ini sukses, kamu akan mendapatkan bonus gaji dan cuti sebulan. Saudara, saya yakin Anda tidak akan keberatan untuk bekerja lembur tiap malam sampai hari itu tiba. Saudara, bacaan pada hari ini mengutarakan hal yang serupa. Jika kita berusaha dengan setia, kita akan masuk ke dalam perhentian Allah, yaitu surga. Tempat kekal, persekutuan kekal, dan juga kebahagiaan kekal bersama dengan Allah yang ada di dalam kerajaan surga. Apa yang diperlukan agar kita dapat menikmati tempat perhentian itu? Jawabannya tentu adalah iman. Nah, penulis membandingkan nasib orang beriman dan orang Israel pada zaman Musa. Mereka sama-sama mendengarkan janji Allah, mengaku percaya kepadanya. Tetapi dikatakan bahwa orang Israel tidak masuk ke dalam tempat perhentian Allah. Kenapa? Sebab mereka tidak taat seumur hidup mereka. Itu dijelaskan di Ibrani 3 ayat 15-19. Nah, saudara, pada perikop ini mengingatkan kita bahwa iman memang dikaruniakan. Referensi ada di Efesus 2 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Memang jelas hal ini tidak bisa diganggu-gugat. Namun pembuktiannya, yaitu ketaatan kepada Allah, menuntut kerja keras dari kita, usaha dari manusia. Iman bukan sekedar pengakuan sesaat, melainkan kepercayaan sepenuh hati kepada Allah yang menghasilkan ketaatan seumur hidup. Kalau kita tidak percaya kepada atasan kita, tidak mungkin kita mau bekerja lembur. Dengan analogi demikian, saya juga dapat mengatakan kalau kita tidak beriman kepada Allah, manalah mungkin kita mau menaati perintahnya Tuhan. Hari perhentian Allah bagi kita tersedia pada masa depan. Marilah kita mengimani janjinya. Firman Allah penuh kuasa di hadapannya. Tidak ada tempat untuk sembunyi. Hari perhentian kekal itu pasti. Iman kepada Allah harus dibuktikan dengan ketaatan kepadanya. Ketaatan paling terlihat melalui perbuatan dan juga perkataan. Meski demikian, kita bertanggung jawab di dalam segala hal, termasuk pemikiran dan pertimbangan kita juga di hadapan Allah. Untuk itu, pikiran kita itu harus ditundukkan kepada firman-Nya. Kita harus menghindari sungut-sungut dan mulai mengucapkan, "Saya mau melakukannya ya Tuhan." Adakah yang lebih menyenangkan Tuhan daripada ketaatan kita kepadanya?
Karena itu saudara, marilah kita membuktikan iman kita melalui ketaatan kita sampai hari perhentian itu tiba. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya di dalam kami menjalani kehidupan kami perlu menunjukkan ketaatan kami perlu menunjukkan iman kami melalui ketaatan kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan juga memimpin untuk aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.